kicauannya semuanya. Ini tadi acara kita goes olahraga biar sehat dulu semua. Tapi sambil goes kalian kita review di kandang penangkaran Bagus Farm di Kademangan Kabupaten Blitar. Jadi olahraga sekalian liputan. Mari dulu kicauannya semuanya. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam Mas Bagus. Lagi apa ini? Lagi makan burung ini. Rutinitas sehari-hari Rutinitas setiap sore kita makan burung di tangkarannya. di tangkaran. Nah, ini ngomong-ngomong kok makan burung kostumnya begini tuh gimana ini Mas? Ini tadi baru pulang kues, Terus langsung makan burung rutinitas setiap sore. tiap sore kasih pakan tiap sore. Loh, habis gue sini tadi Mas. Oh iya. Saya tadi kesini juga gue Mas. Kok nggak ketemu ya? Masa toh? Iya. Dari mana kok enggak? Dari rumah Oh gitu. langsung ke sini. Juga gue saya. Oh gitu. Sambil cari keringat. Tadi soalnya saya lewat dalam, jadi mungkin enggak. Oh iya. Jadi ini saudara dulur-dulur kicauannya semua, ini Mas Bagus, beliaunya adalah penangkar murai batu di Bagus Farm. Langsung saja, mumpung Mas Bagusnya ada, karena ini sulit ditemui karena kesibukan beliau yang sehari-harinya kerja ya Mas ya. Kita gerbek kandang penangkaran dari Bagus Farm. Monggo dulur kicauannya semuanya. Beliaunya ini adalah Mas Bagus dengan Bagus Farmnya. Nah, untuk kesehariannya Mas Bagus ini adalah orang yang super sibuk karena beliaunya adalah pengusaha yang tiap harinya harus bekerja keluar rumah gitu Mas. Betul, Mas. Terus ini di tengah kesibukan jenengan ini kok masih sempat menangkar murai batu, ini yang perlu kita gali Mas. Jadi mulai kapan ini panjenengan menangkar murai batu ini Mas? Sebenarnya kita menangkar murai batu sebelum lama sih Mas Bagus. Kira-kira sekitar 2008. 2008 ya, sudah lama Mas. 12 tahun dulu kicauannya semua. Iya. Betul. Cuma kan waktu itu kita menangkarnya cuma satu pasang waktu itu. Dimulainya dulu. Iya, kita belajar cuma satu pasang. Terus lama kelamaan karena apa itu kita kembangkan menjadi sekarang menjadi 4 pasang. 4 pasang. Iya. Terus ini Mas, kok tertarik menangkar murai batu? Kok bukan Pucak Rowo, Anis Kembang, atau Jalak Suren, atau yang lainnya itu? Alasannya kenapa Mas? Alasannya dari segi ekonomi. Kalau murai batu itu harganya stabil, Mas. Tingkat harganya terus stabil. Ya, dari harga anakan waktu itu saya jual dari harga 500.000 sampai sekarang 2 juta. Bisa lebih kalau indukannya, tergantung indukan sih. Saya minimal 2 juta. Minimal 2 juta. Jadi untuk peningkatan nilai ekonomisnya cenderung meningkat, stabil, Ya, lebih ya. stabil. Ya, Tidak dibanding seperti laba. ya burung-burung yang lain kan niat ekonominya naik turun. Tergantung kayak seperti musim. Jadi kalau kita untuk menangkar kalau apa itu murai batu itu lebih stabil. ya, lebih stabil. Jadi itu alasan dari Mas Bagus untuk menangkar murai batu. Terus ini Mas, apa? Ini sekarang ada 4 pasang. Tapi walaupun 4 pasang, saya lihat materinya itu mantap-mantap dulur kicauannya semua. Ini bisa dijelaskan materi dari yang jenengan tangkar ini gimana Mas? Oh Mas Bagus. Untuk materi kita sekarang ini yang saya tangkarkan itu materi ekor panjang. Ada ekor panjangnya. Ya, ada ekor panjang. Terus Selain itu untuk materi kita materi burung lomba burung lomba dan ekor panjang. Terus saya lihat ini apa namanya, tandanya
tertutup ini mas. Iya. Bisa dijelaskan untuk pemilihan kandangnya kok pilih yang tertutup itu bagaimana? Betul sekali, karena tempat kandangnya kan di depan rumah. Terus apa itu untuk apa itu maksudnya Lalu lalang aktivitas sehari-hari kan lewatnya sini. Jadi untuk kandang saya desain untuk kandang tertutup biar burungnya itu lebih nyaman untuk perangannya. produksi. Ya. Jadi untuk penangkaran Mas Bagus ini karena memang lahan dan kondisi tempatnya buat beraktivitas dan kandangnya itu pun di depan rumah. Jadi untuk Bagus Berfam menggunakan sistem kandang tertutup Mas. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan Mas ukuran kandangnya berapa? Untuk ukuran kandang saya ukurannya 125 kali 125, Panjang 125, lebar 125. tingginya 215. 115. Karena memang menyesuaikan lahan ya Mas ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk lahan kalau harus luas dan harus begini begitu itu pun sebenarnya kurang akurat karena kita menyesuaikan lahan yang ada pun bisa dibuat ternak Mas ya. Betul. Asal ada kemauan dan niat kita. Betul sekali. Itulah intinya tipsnya dari Mas Bagus untuk menangkar murai batu. Terus ini Mas, apa namanya metode penangkaran di Bagus Berfam ini pakai yang bagaimana Mas? Kalau boleh tahu. Maksudnya metode yang gimana Mas? Nah, ini untuk pakai poligami atau monogami, terus untuk pemberian pakannya itu bagaimana? Kalau saya pakainya per pasang Mas, jadi nggak pakai poligami. Ya, monogami. Soalnya tidak ada waktu untuk memindah-mindah bukan itu Mas. Kalau poligami Karena bukan ya. Jadi 4 pasang ini monogami semua. Monogami semua. Itu menunya makannya? Kalau untuk menu saya biasa Mas, cuma pakai ulat kandang, jangkrik plus kroto. Cuma krotonya sedikit tapi rutin. Ya. Untuk porsinya Mas? Porsinya kalau untuk jangkrik sekitar satu pasang sekitar 20 ekor. 20 ekor. 20 ekor. Kalau ulat kandang itu sekitar enggak, kalau ulat kandang banyak Mas, mungkin untuk satu hari dia nggak habis untuk dimakan dia, mungkin bisa sampai besok. Kadang soalnya waktu saya pulang kerja itu kadang pulangnya malam. Sudah malam Ya. Jadi dilebihkan di ulat kandangnya Ya, ulat kandang. Kalau untuk kroto saya cuma pakai 1 sendok. 1 sendok makan? 1 sendok teh. 1 sendok teh. Iya. Jadi jangkrik, ulat sama kroto. untuk di penangkaran dengan yang tiap hari rutin diberikan. Ya, betul sekali. Terus ini biar dulur-dulur hijau mania semuanya paham dan tahu itu untuk hasil tangkaran atau anakan jenengan itu tadi saya sedikit lupa Mas, kisarannya itu harganya berapa tadi Mas? Harganya untuk jantan saya biasanya ngeluarin minimal harganya 2 juta, bisa lebih tergantung ya. Tergantung mana induk atau dari pasang-pasang yang mana yang dibeli anaknya. Betul sekali. Karena tadi saya lihat ada yang ekornya 27 tadi, ekor panjang. Ya, sekitar 22 masih dorong Mas. 22 masih dorong ya. Ya. Induknya 27 tadi ya. Iya, ya. Nah, terus untuk harganya kisaran 2 juta ke atas ya. Terus untuk prestasi dan apa namanya yang sudah membuat Anda betah dan kerasan untuk menangkar murai batu selama 12 tahun ini, mungkin ada hal tertentu gitu Mas, mungkin bisa dijelaskan? Selama saya berternak murai batu, anakannya ada yang prestasi yang dibeli orang Malang sama orang Jakarta. Jadi anaknya ini sudah lari ke mana-mana gitu Pak? Ya, Malang, sekali. Ada Jakarta. yang di Malang, ada yang di Jakarta. Waktu itu induk saya yang pertama yang namanya Raja Riba itu, kualitasnya anaknya kan bagus-bagus. Waktu itu
banyak yang beli malah orang-orang jauh mas, rata-rata Jakarta sama Malang yang ngambil anakan yang ngambil anak-anak. itu sudah anakan dari Bagus Bird Farm sudah melanglang buana kemana-mana. Terus mungkin ada inti lagi yang bisa membuat Mas Bagus ini terus aktif atau berkembang terus menangkar murai batu itu gimana ceritanya? Ini mas, kenapa saya mempertahankan murai batu? Karena murai batu ini awal dari keberhasilan usaha saya dalam pengembangan usaha yang lain, yaitu usaha reseller Palem yang saya gelutin sekarang ini. Yang di rumah di dalam rumah ini tadi mas ya? Betul sekali. Jadi ada tonggak sejarahnya ini murai batu ini. Betul sekali mas. Jadi awal mula Mas Bagus ini jadi reseller ini ada ikut campurnya dari hasil murai batu tersebut. Betul sekali. Oh, jadi kenapa kok dipertahankan eksis masih selama 12 tahun ini mas ya? Betul mas. Nah itu sudah menghasilkan apa itu mas sampai dipertahankan? Awal mula saya bisa beli gerobak jelek-jelekan mas waktu itu dari penjualan anakan murai batu, dan akhirnya bisa menghasilkan kedua belah ini mas. Ya. Jadi dari hasil penangkaran murai Mas Bagus ini ternyata karena memang sudah lama menangkar ya, dulu zamannya semua itu sudah menghasilkan pickup atau pickup mobil pickup yang istilahnya Mas Bagus berubah terus berkembang terus seiring waktu berjalan itu bisa berkembang jadi dua mobil yang di depan itu ya mas. Betul sekali mas. Nah itu dulur kicau mania semuanya sebenarnya bukan masalah kuantitas kita menangkar, jadi Mas Bagus ini sudah membuktikan dengan kualitas dari tangkaran walaupun ini cuma 4 kandang mas ya. Betul. Kalau produk dan hasil produknya bagus pun bisa sangat menghasilkan. Mungkin poinnya di situ ya mas. Betul. Nah, mungkin dulur kicau mania semuanya apa masih ragu untuk menangkar murai batu? Gimana dulur kicau mania semuanya? Selanjutnya Mas Bagus ini berhubung juga sudah sore, Mas Bagus juga sudah capek barusan gue ya. Iya. Nah ini satu pertanyaan terakhir dari kami. Itu gini mas, monggo dulur-dulur kicau mania semuanya dikasih tips dan trik ala Bagus Bird Farm bagaimana menangkar murai batu supaya sukses ya, kayak tadi loh dulur ya, bisa menghasilkan gerobak istilahnya gitu. Mungkin tips dan triknya dari panjenengan itu gimana mas? Untuk trik dan tipnya, pertama-tama kita harus senang dulu. Memiliki rasa senang. Senang dulu terhadap burung yang kita mau tangkarkan. Ya, satu. Dua. Yang kedua, kita harus belajar tentang karakter burung tersebut. Jika murai batu, kita harus perlu belajar karakter murai batu supaya kita tahu gimana kemauan burung tersebut. Betul. Untuk kita tangkarkan. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu kita harus sabar. Untuk ternak murai batu itu kita perlu kesabaran, soalnya perlu proses ya. Untuk proses kan kadang namanya kita ternak burung itu pasti ada keluh kesah dan masalahnya itu pasti tetap ada, untuk kecanduan atau untuk untuk memilih kayak indukan yang kira-kira cocok atau yang bagus untuk kita ternak, untuk kita tangkarkan itu. Jadi untuk pemilihan pemilihan apa yang mau kita tangkar itu juga perlu mas ya. Nah, itu tiga tip mungkin ada lagi mas. Kayaknya cukup itu aja. Yang lainnya kan bisa kita belajar dengan kita untuk mulai kita mau menangkar, ntar lambat laut kita akan mengetahui sendiri. Oh, seiring dengan kita langsung praktek di penangkaran kita tadi ya mas ya? Iya. Nah, itu trik dari Bagus Bird Farm. Nah, mungkin ada 3 trik tadi ya, mas Bagus ya? Iya. Itu
tadi dulur kicau mania, tip dan trik dari Mas Bagus atau Bagus Farm. Nah ini kebetulan saya sekalian mohon pamit Mas, karena sudah sore dan mungkin sampai sudah capek ya. Saya terima kasih banyak sudah diizinkan meliput di kandang penangkaran jenengan. Terima kasih untuk tip dan triknya ya. Terima kasih sudah dijamu di tempat panjenengan. Saya mohon pamit ya, semoga Mas Bagus dengan penangkarannya tambah sukses dan jaya selalu. Saya mohon pamit ya Mas ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu tadi dulur kicau mania semuanya, liputan di Bagus Farm di Kademangan, Kabupaten Blitar. Nah, untuk dulur kicau mania tetap semangat, semoga menginspirasi dan salam lestari. Saya Babit Buto Tero.